Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Oke, di video kali ini merupakan part ketiga di segmen belajar Code Igniter 3. Nah, jadi mungkin teman-teman nih nggak sabar nanya-nanya, Pak, kapan kita mulai prakteknya di video satu sama video keduanya cuman teori doang. Oke, nah jadi teman-teman di pertemuan atau di part ketiga ini kita sudah masuk ke praktek pengkodingannya nih. Wah, pasti udah nggak sabar kan? Nah, jadi buat spoiler di video part 3 ini kita akan membahas struktur folder Code Igniter 3 dan filenya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang konfigurasi awal untuk membuat project atau mengawali project di framework Code Igniter 3. Pasti timbul pertanyaan ngapain buat belajar struktur folder. Nah, jadi gini teman-teman. Ya, karena kita kan menggunakan framework, ya framework CI 3, otomatis kita juga harus tahu lingkungan atau ekosistem pengkodingan yang akan kita pakai. Jadi di mana tempat kita buat ngoding, ya, di mana tempat kita buat konfigurasi, itu kalian harus tahu dulu sebelum memulai pengkodingan menggunakan CI3 ini. Oke, langsung aja kita lihat. Untuk melihatnya sebenarnya sih bisa lewat Explorer ya, di mana tempat folder CI kita nih yang belajar CI di C, ya di local disk C masing-masing, kemudian SAM, kemudian di mana? htdocs, salah, htdoc, kemudian di belajar CI. Nah, ini ya. Nah, di sini saya akan perbesar dulu. Tuh, ada tiga folder dan juga beberapa file. Nah, untuk memudahkan kayaknya sih saya akan membuka project saja ya di text editor kita. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua di video part 2, untuk text editornya di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, jadi kalau teman-teman sih bebas, terserah, nggak harus mengikuti Visual Studio Code ya. Mungkin teman-teman di sini udah juga ada yang pernah belajar web dan memakai text editor yang lainnya, misalkan Atom, Sublime, ya Notepad++, itu silahkan saja. Yang penting bisa dibuat untuk menuliskan skripnya. Ya, nah, kalau di Visual Studio Code untuk meng-add project itu caranya gimana? Nah, di sini ada menu bar ya. Kita pilih yang paling atas nih, di sebelah kiri atas ya. Namanya Explore. Nah, di sini kita bisa open folder. Kita akan membuka folder project kita ya, yaitu si belajar CI. Ya mana? Saya ulang lagi ya, di local disk C, di SAM, kemudian di htdoc. Nah, kita add folder belajar CI. Select folder. Oke, kemudian nanti akan tampil seperti ini nih. Tuh, ada 3 folder. Bentar, saya perbesar dulu ya. Tuh, ada 3 folder, yaitu ada folder application, folder system, folder user guide, dan beberapa file lainnya. Jadi di bawah ini file ya. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan satu persatu kegunaan dari masing-masing folder ini dan kita akan bekerja di mana nih di antara 3 folder ini. Oke, jadi di sini saya punya gambar ilustrasi yang saya comot dari internet. Gak apa-apa ya. Nah, ini gambarnya karena saya males buat gambar, ya udahlah ambil dari internet aja ya, senemunya di Google. Oke, jadi ini struktur folder ya dari Code Igniter 3. Ingat, Code Igniter 3 karena untuk Code Igniter 4 sudah beda lagi namanya, bukan ini ya. Nah, jadi nanti jangan bertanya-tanya, Pak, saya kok struktur foldernya atau folder-foldernya namanya beda ya. Nah, kemungkinan teman-teman bukan download Code Igniter versi 3, bisa jadi versi 4. Jadi, ini saya tekankan lagi, ini struktur ya folder untuk Code Igniter 3. Nah, jadi sama tuh ya, lihat tuh. Nih, ini sama tuh, ada folder application, ada folder system, ada folder user guide. Oke, kita mulai dari yang atas dulu nih, yaitu folder application. Nah, jadi si folder application ini ya di dalamnya juga ada subfolder lagi tuh, ada menu-menunya lagi.
Ya, ada apa? Folder-folder lainnya. Contoh nih, saya buka ini ya, application nih. Tuh ada banyak, ada change, ada folder config, ada folder controller, ada folder core, sampai folder view. Ya, pokoknya ada banyak. Cuman yang akan kita bahas di sini hanya ada beberapa folder yang ada di dalam folder application. Oke, jadi sebelum membahas yang folder di dalamnya, apa sih si folder application ini? Nah, jadi folder application ini adalah folder tempat kita akan menuliskan code-code kita atau source code kita lah. Atau ya kita ngoding itu tempatnya di folder application. Tempatnya di mana? Ya nanti kita akan jelaskan sambil berjalan ya. Oke, lanjut. Yang kedua ada folder namanya system. Nah, si folder system ini merupakan core inti dari segala inti bukan ya, maksudnya core system dari CodeIgniter itu sendiri. Jadi kok ibarat motor, engine mesinnya itu ada di sistem. Nah ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih baru dalam framework CI, ya sistem ini jangan diganggu-ganggu deh ya, maksudnya jangan diedit, apalagi sampai dihapus, jangan, nanti akan merubah atau malah bikin korupsi frameworknya, jangan. Jadi biarkan saja. Dan yang ketiga ada folder yang namanya user guide. Ya, jadi di sini adalah kumpulan dari dokumentasi ya atau tutorial lah intinya ya yang diberikan oleh CodeIgniter. Nah, ya saya bilang kan bahwa framework ini, CCI ini salah satu keunggulannya dibanding framework yang lain adalah dokumentasi yang lengkap. Nah, cara ngakses dokumentasinya kayak gimana sih? Oke ya, cara ngaksesnya itu kalian bisa akses secara lokal ya tanpa harus online atau mengakses web resmi CodeIgniter-nya nggak perlu. Jadi kalian tinggal akses project kalian aja nih. Localhost / nama projectnya apa kita? Belajar CI / tadi apa nama foldernya? user_guide ya, guide. Terus enter. Tuh, jadi di sini semua yang teman-teman cari ada di sini. Ya, misalkan teman-teman mau cari instalasinya. Tuh, installation instruction, misalkan cara downloadnya di mana. Tuh, ada versi-versinya dan lain-lain. Pokoknya semua apapun yang teman-teman ingin tahu ya dari CodeIgniter itu ada di sini. Contoh, kalian mau juga cari tentang tutorial, ada juga dong. Pokoknya lengkap ya. Oke, saya kembalikan lagi ke halaman utama project kita ya, belajar CI. Masih belum kita edit-edit, jadi tampilannya masih welcome to CodeIgniter. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi ada 3 folder utama di dalam framework CI. Ya, yaitu ada folder application, system, dan user guide yang mempunyai fungsi masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, baru kita lanjut membahas subfolder yang ada di dalam folder application ini. Ya, kalau kalian buka ini banyak banget. Nah, kalian nggak usah bingung dulu. Kita kerucutkan dulu folder-folder yang memang sering kita pakai nantinya. Oke, kita lihat lagi gambarnya, gambar yang saya ambil dari internet. Nah, jadi di dalam folder application ada 4 folder utama ya yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ya, di sini ada folder model, ada folder view, ada folder controller, ada folder config. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada namanya model, view, dan controller. Mungkin nggak asing ya namanya kan? Ya, karena si folder ini ya ini berkaitan dengan konsep MVC yang ada pada framework CI. Ya, masih ingat ya? MVC itu apa? M-nya model, V-nya adalah view, C-nya adalah controller. Nah, jadi nanti masing-masing bagian tersebut ya udah punya tempat masing-masing nih. Misalnya kalian mau ngoding model ya taruhnya di folder model. Kalian mau ngoding controller ya taruhnya di folder controller. Pokoknya itu nanti akan kita bahas di video berikutnya yang mengupas tuntas tentang konsep dasar MVC. Ya, jadi di part ini kita hanya belajar
mengetahui folder, struktur folder CI 3 dan juga konfigurasi awal. Oke. Tunggu Pak, ada satu folder yang ketinggalan belum dijelasin. Oke. Mungkin teman-teman nih bertanya, Pak, ini yang config untuk folder apa? Nah, ini folder yang akan kita bahas di video part ini. Ya, jadi kan tadi video part ini kan saya bilang kita juga akan membahas mengenai konfigurasi awal untuk memulai pengkodingan di framework CI3. Nah, jadi pengaturan semuanya ya, konfigurasi yang kita akan buat ya, itu semuanya berada di folder config. Ya, oke, kita lihat nih di sini benar nggak sih ada folder config? Di mana? Di folder application. Nih kita lihat application, cari folder config. Nah, ini ada tuh. Ya, yang urutan kedua. Oke, dan di dalamnya juga ada banyak file-file. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa di awal kita harus melakukan konfigurasi sebelum memulai atau melanjutkan ke tahap berikutnya? Oke, jadi intinya sih ya untuk konfigurasi ini ya untuk mempermudah kalian dalam meng-create webnya ke depan. Atau contohnya gini, misalkan webnya kalian telah terhubung ke sebuah database atau kalian punya database yang akan dihubungkan ke project web yang akan kalian buat. Nah, otomatis ya kalian harus melakukan koneksinya terlebih dahulu kan. Nah, di framework CI3 ini ya untuk konfigurasi atau melakukan koneksi ke dalam database itu sudah disediakan tempatnya. Jadi cukup setup awal saja itu sudah bisa dipakai di semua page atau semua halaman website kalian. Tidak seperti model pengkodingan natif atau struktur ya, di setiap halaman yang memang membutuhkan data dari database itu harus ada coding koneksi ya, atau minimal kalau misalnya kalian bikin file koneksi sendiri ya, si file koneksi tersebut harus dipanggil di setiap halaman dan itu sangat rumit ya. Jadi kalau di CI tidak seperti itu, sangat mudah teman-teman. Oke, kemudian apa yang akan kita konfigurasi pertama kali? Nah, jadi semua file di dalam folder config ini merupakan file-file yang bisa kita setup atau melakukan konfigurasi. Tapi di sini yang pertama akan kita bahas adalah autoload. Ya, jadi kita buka dulu autoload-nya. Nah, di sini kalian akan menemukan banyak baris ya, tapi tenang, yang gambarnya abu-abu, yang warnanya abu-abu ini merupakan komentar nih yang ada garis miring. Jadi ini bukan coding. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, loh kok banyak banget ya codingannya. Jadi ini boleh dihapus sebenarnya untuk yang warna abu karena ini bukan codingan, saya bilang ya. Nah, codingan itu yang warna-warni ini kalau di text editor saya. Tapi nggak tahu kalau misalkan di text editor teman-teman warnanya seperti apa, saya nggak tahu nih ya. Oke, jadi autoload ini ya merupakan tempat untuk menjalankan otomatis. Iya Pak, tahu kan namanya autoload. Iya, emang fungsinya itu ya. Jadi menjalankan otomatis. Apa yang dijalankan otomatis? Nah, jadi di autoload ini nih, di sini ada tulisannya ya. Tuh, thing you can load automatically. Ya, jadi kamu bisa menjalankan atau meload secara otomatis. Apa yang dijalankan secara otomatis bisa berupa package, ya, libraries, driver, helper, sampai model. Ya, jadi gini, misalkan kalian punya sebuah fungsi ya yang kalian ingin jalankan secara otomatis saat webnya berjalan. Jadi nggak perlu lagi nih meload di setiap page atau halaman di website kalian. Jadi cukup load di autoload, itu akan terpakai semuanya di semua halaman web kalian. Ya, contoh di sini saya akan mengkonfig di bagian autoload libraries. Nah, jadi kira-kira libraries ini apa sih? Jadi libraries ini merupakan bisa dibilang sekumpulan kelas atau fungsi ya di dalam framework CI untuk membantu pengembangan web kalian. Nah, di sini ada banyak libraries sebenarnya di di CI3 ini. Di antaranya itu ada libraries database, kemudian ada libraries season, ya ada libraries misalkan apa ya, form
validation. Oke, mungkin kalau misalkan yang udah belajar web native asing ya dengan istilah session dan form validation. Jadi intinya gini, di CI ya kalau kalian ingin menggunakan fungsi-fungsi tersebut, contoh misalkan database, ya kalian ingin mengaktifkan codingan yang berkaitan dengan database, ya itu kalian harus meload libraries yang namanya database. Jika tidak, misalkan nih saya hapus ya si libraries database-nya, nanti di halaman lain ya di model atau di page yang memang teman-teman memanggil codingan atau fungsi yang berkaitan dengan database itu nggak akan berfungsi dan tidak terbaca oleh si CI ini. Kenapa? Karena kalian belum meload libraries-nya. Jadi teman-teman wajib meload libraries yang memang akan teman-teman pakai. Ya, contohnya umumnya ya, di sini ada libraries database, session, form validation yang memang sering dipakai ya di web developer. Ya. Oke, lanjut masih di autoload, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita akan mengkonfig autoload helper. Nah, apa sih helper? Apa bedanya sama libraries? Jadi kalau libraries itu kayak kumpulan fungsi ya. Nah, sedangkan kalau helper ini fungsi yang spesifik. Nah, di sini biasanya kita atau sering digunakan helper-helper yang dipanggil itu adalah URL pastinya ya. URL tipe mulu nih saya maaf ya. Kemudian form, tipe lagi ya. Dan masih banyak lainnya ya. Jadi dua helper ini aja yang yang pertama kali kita akan coba load aja. Ya kayak helper URL ini ya tadi kalau kalian ingin menggunakan fungsi yang berkaitan dengan URL, ya kalian harus meng-load helper URL terlebih dahulu. Juga misalkan kalian mau menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan form, nah ini biasanya di halaman view ya, tampilan interface kan form ya untuk input, ya otomatis kalian juga harus meng-load ya helper yang namanya form. Oke, kayaknya sudah dulu ya di bagian autoload. Tadi kita sudah men-setting atau mengkonfigurasi di bagian autoload libraries dan juga di bagian autoload helper ya. Jadi untuk sementara itu saja dulu yang akan yang kita config ya di bagian autoload. Oke, jadi kalau sudah jangan lupa di save ya ctrls. Nah, kemudian setelah kita men-setting autoload, kita lanjut ke pengkonfigurasi bagian kedua yaitu pada bagian config.php. Jadi filenya ini berada di bawahnya autoload ya, kita buka aja config.php. Nah, sama dengan autoload kalian nggak usah bingung dengan banyak komentar di sini ya yang tulisannya abu-abu. Ini hiraukan saja. Ya, nah di config.php ini kita akan men-setting base URL. Oke, jadi base URL ini apa sih? Ya, jadi base URL ini akan kita gunakan untuk memanggil alamat utama dari URL tempat link tersebut disimpan. Jadi bisa dikatakan base URL ini adalah link utama dari website kita. Nah, kita isi apa? Nah, umumnya ya biasanya ini kita isi dengan URL base kita ya. URL utama kita ini localhost/belajar CI. Ya, kita copy saja dari sini. Kalau misalkan kalian males ngetik ya. Nah, kalian tinggal paste. Nah, ya, akan muncul ini http:// Jadi, kalau misalkan kalian pun ngetik manual, usahakan juga ada HTTP-nya ya. Gitu. Jadi, kalau di web browser kan otomatis ya kita copy ini walaupun nggak ada HTTP. Nah, pas saat kita copy di text editor, emang akan muncul otomatis HTTP-nya. Tapi saya ulangi, tapi kalau kalian nggak copy paste, kalian memutuskan untuk mengetik sendiri, kalian juga harus mengetik secara lengkap. Ada HTTP, ya, // baru. Base URL-nya apa? Yaitu localhost belajar CI. Ya, ingat base URL ini harus sama dengan nama project kalian. Ya udah, tadi gampangnya. Tadi kalian copy dari sini ya, karena kan project kita sekarang namanya belajar
CI. Nah, kalau sudah sama seperti autoload, kalau sudah kita save. Intinya setiap habis konfigurasi harus di save. Oke? Oke, lanjut ya. Setelah config, kita akan mengkonfig apa lagi? Nah, di sini sebenarnya semua file yang ada di folder config, ya, ini juga bisa kita konfigurasi semuanya. Pokoknya intinya sesuai dengan kebutuhan kita dalam pengembangan web kita. Nah, cuman di sini di tutorial Code Igniter 3 untuk pemula ini yang baru belajar, saya nggak akan semuanya akan dikonfigurasi. Jadi hanya beberapa file saja yang memang biasa dipakai ya dalam project web sederhana. Itu aja dulu ya. Yang penting kalian memahami konsep konfigurasi dasarnya terlebih dahulu saja ya. Oke, yang ketiga di sini biasanya ya itu mengkonfigurasi database. Nah, jadi misalkan kalian mau mengembangkan web yang memang sudah menggunakan database untuk menyimpan datanya, otomatis kan berarti kalian harus mensinkronkan ya atau menjalankan fungsi database ke webnya tersebut. Nah, konfigurasinya di mana? Yaitu di sini, di file database. Mari kita lihat dulu aja ya. Nah, di sini kalian buka ini ke bawah, seperti biasa banyak komentar. Nah, di bagian sinilah kita akan konfigurasi database-nya. Di sini saya nggak akan mencontohkan karena kita di pertemuan atau di video ketiga ini belum masuk ke pembahasan bagaimana cara mengkoneksikan database dengan webnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Ya, nah, misalkan kalian ingin mengkoneksikan database kalian dengan web yang kalian akan buat, nah di sini kalian tinggal mengisi beberapa value dari sini. Ya, contoh di sini yang harus diisi adalah hostname. Ya, hostname-nya ini sudah terisi localhost. Jadi ini biarkan saja karena kan kita emang sifatnya masih develop di laptop masing-masing. Artinya servernya masih di lokal. Ya, hostname-nya masih localhost. Kemudian username-nya. Nah, username-nya biasanya kalau kalian pakai SAMPP ya, phpMyAdmin, kalau belum kalian tambahkan user atau ganti usernya, kalau masih bawaannya, default-nya biasanya adalah root. Ya, saya hapus lagi karena kita belum masuk ke database, tapi ini saya jelaskan secara garis besar aja. Kemudian password-nya biasanya kosong. Ya, karena kalau misalkan ya tadi PHP-nya belum kalian, phpMyAdmin-nya belum kalian rubah-rubah, biasanya tidak pakai password. Nah, kemudian yang penting adalah database-nya. Jadi di sini kalian isi dengan nama database kalian. Nah, misalkan project ini nih si belajar CI nanti akan menggunakan database apa namanya. Nah, masukkan di sini. Itu ya. Oke, jadi ini saya hapus lagi. Jadi intinya ya di database config-nya seperti itu. Tapi kita belum masuki database. Jadi ini kalian jangan di setting terlebih dahulu, nanti aja ya, nanti. Oke, mungkin itu aja pembahasan di video part 3 ini, yaitu membahas tentang struktur dasar folder ya tadi ya, dan juga konfigurasi awal sebelum kita memulai project menggunakan framework CI. Jadi nanti di video part keempatnya kita akan membahas tentang konsep MVC, yaitu yang sangat penting dalam mempelajari framework CI. Oke, sampai ketemu di video part 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.